Halo semuanya, Oke. apa kabar Indonesia? Luar biasa. Hello Alright. everyone, my name is Mats and I'm the director for Asia Pacific. And today I am very happy to be in Jakarta, Indonesia for our first Odoo Days Indonesia, the biggest events that we've ever hosted in Asia Pacific. So that's awesome. Thank you all for coming. Susah nih ngajaknya yang ini nih. In the next 3 days, we are welcoming a lot of people. We have more than 350 people who signed up for our functional and our technical trainings. That is massive. Really cool to see that so many people are interested to learn about Odoo. Also, we have more than 3,500 people who signed up to join us in the next 3 days for this event. That's really awesome. So we're gonna see partners, we're gonna see customers, we're gonna see people who are interested, we're gonna see developers, we're even having students coming over, and of course, there is the 25 amazing Odoo employees that are also here. You'll find them in the purple shirts. Can I hear the Odoo employees in the room? Yeah. All right, awesome, good. Let's get started. Why do you think we come to Indonesia in the first place? Well, it's because Odoo is literally everywhere in Indonesia. These are all the locations that we currently have customers of Odoo. So you can see from Medan to Manado, from Kalimantan to Papua, we have customers of Odoo everywhere, Really? Even from Papua? even from Papua. Wow, You can that's see it on the map. amazing. That's amazing. yeah. Absolutely. And it's not just that we have customers everywhere, we actually have a huge amount of users in Indonesia for Odoo. These numbers are not fake, they are coming straight from our database, and you can see that we have actually already at this moment more than 450,000 people in Indonesia who are using Odoo. That's really amazing. 450.000 pengguna selama ini. So, when do you think we will reach 1 million? Kapan kita akan sampai 1 juta user? Maybe tomorrow. Maybe tomorrow. Okay, that's a bold claim. So 450,000 users really is massive. I believe it even makes us one of the most popular business management softwares in Indonesia. That's a bold claim, but I really believe it's true. Now, when it comes to Odoo, I really believe that in the future we're going to be the standard software that everybody is going to choose when they start a business or when they already have a business. Just like right now, everybody's using Google, most people are using Google as a search engine, or people are using Microsoft operating system as, well, their operating system. In the future, Odoo will be the software that people start their business with. The roots of Odoo are traditionally in SMEs. We started serving SMEs because we saw that these were the companies that did not have access to integrated software. The need was the strongest. Now, however, we're already active for 20 years, and in the past 5-6 years, we've grown to a level of maturity where Odoo is becoming powerful enough to even serve some really big companies. You can see here that in Indonesia, we are very proud to be working with some of Indonesia's biggest companies, and even outside of Indonesia, we're working with huge multinational companies. So memang Indonesia tuh bedrocknya tuh tulang punggungnya memang SMI, UMKM. Dan mungkin ibu bapak juga kenal Odoo karena bisa cater ke SMI ya, ke UMKM. Tapi bisa dilihat di sini even Hokben, Angkasa Pura, Abu Bastik, Telkomsel, Bu Mame yang kita bisa sering colok juga hidungnya itu. Termasuk juga ada Circlo, ada Volkswagen, ada Forest Beverage Solutions juga yang nantinya juga akan ngobrol dengan kita di depan sebagai customer testimonial. Sudah menggunakan Odoo. So, you can see the potential. Yes. And we are obviously very proud to work with these companies, and this is still only beginning for
Odoo. Now, I've talked a lot about what Indonesia is doing for Odoo, but I haven't spoken yet about what Odoo can do for Indonesia. Well, first, I estimate that at this moment already, over 5,000 jobs in Indonesia have been created as a byproduct of Odoo. So this is a mix of partners and the Odoo community, which creates 5,000 people making a living of Odoo in Indonesia. That's incredible, but in the next 4 years, this will grow massively to 25,000 people. That's an enormous amount of people to live of Odoo, and it means we are making a huge impact. Yeah, Yes, you can clap. Yeah. Now, of course, we could ask ourselves, why is Odoo having this kind of impact in Indonesia? And of course, also, what more can we do, right? So right now in Indonesia, there is 64 to 65 million small to medium-sized enterprises. About 98% of those are micro enterprises, and they employ basically 79% of the total workforce. So it's really huge, and the impact that these small to medium-sized companies have on the Indonesian economy is really huge. Now, the micro enterprises often don't manage to grow themselves into an established company. And I believe that having proper access to good digital tools can be a crucial factor for these to evolve into more established companies, therefore also contributing to a stronger Indonesian economy. Now, these kind of digital tools that they need to have access to, I believe they need to achieve a couple of standards in order for it to be really easy. Well, first, there needs to be an easy UI, a good user interface that makes it an attractive and an easy to understand software so people from any kind of backgrounds can access and understand the software. Next, it needs to be integrated. So all of the processes are integrated on one and the same platform so that it's easy to make decisions because you have the full overview of what's happening in your company. Next, it needs to be flexible. Ideally, an open source software allows for easy modification, easy coding. So if there is some adaptation and development that needs to happen, it can easily be done because the code is right out there. Next, the system needs to be available in Bahasa. So again, people from any kind of backgrounds can easily understand what's happened, and there is no obstacles for them to use it. And then the last one, and I believe this is one of the most important ones, it needs to be affordable. Odoo is, of course, I wouldn't say it if it wasn't, Odoo is, of course, hitting all of these points, and with a price of $7.25 for our standard plan, it basically means that a small enterprise of, let's say, 3 people, right, they can use Odoo for $21 per month. It's a very affordable price, and it gives them access to all of Odoo's applications, which means they can create an e-commerce, they can manage their inventory, they can even do manufacturing, manage all of their contacts for just $21 per month. There are 3 employees in the company. I believe this is pretty incredible. What do you guys think? Ya, jadi 120.000, 80 plus aplikasi, all inclusive, nggak perlu pusing hosting kalau standard plan. So what do you guys think? So it's a perfect solution untuk SME UMKM juga yang mungkin biasanya satu solusi tapi ntar pas mau berkembang nambah, ujungnya juga nggak ke manage juga gitu. So we have all in one, so you can see the potential too just for 120 IDR satu usernya. Now, of course, when talking about Odoo, I might be a little bit biased. So you don't have to believe me when I'm saying all of these amazing things about Odoo. And I propose that you just see it for yourself later when we get an amazing demo presented by
Benny right there. Before we go there, I want to give you all a good overview of what to expect in the next days. So today, it's all about digitalization. So we're going to have our partners come on the stage later. They're going to discuss digitalization in Indonesia. We're going to have some customers on the stage, and they are also going to talk about their journey to digitalization and their journey with Odoo. At the very end, we're going to have a networking session. There will, of course, be some snacks available for everybody to enjoy. Tomorrow is about our partner network, right? We're going to give you all the information that you need to know if you want to start a business that involves providing Odoo solutions to other end customers. And then the last day is about the future generation. We're inviting some students over to play a business game with them, and we're also going to do a huge recruitment event to let people know what it's like to work in technology. Now, the last thing for me to do today, before I give the mic to my colleague, is to thank, of course, our exhibitors and our sponsors, Arcana, Sapiens, Port CDs, and UpChef, for also supporting the event. So please give them a big applause for being here. Thank you, everybody. Thank Bye-bye. you. Terima kasih, Matt. Alright, jadi seperti yang tadi sudah dibilang juga, terima kasih untuk para sponsor dan partner-partner kita juga. Thank you. Dari Sapiens, Arcana, Port Cities, and UpChef. Thank you for supporting us in this event to introduce Odoo ke komunitas di Indonesia juga. Nah, selanjutnya tadi udah dibilang see it for yourself kan, lihat sendiri gitu. Nah, ini saya mau invite salah satu teman, kolega juga. Jadi kita udah ya lumayan jalan bareng lah ya. 4 event bareng-bareng. Jadi kalau udah sempet ke Jakarta, Surabaya, Bandung, ya kalian lagi gitu. So please welcome team leader Benny Putra Sugito to the stage. Alright. Oke. Apa kabar Pak Benny? Waduh, baik. Kalau tadi versinya bahasa Inggris, sekarang versi bahasa Indonesia. Bapak Full Ibu, local. ya. Oke. Oke. Give the stage to you. Yes, oke, kalau gitu. Thank you. Sip. Oke, jadi Bapak Ibu akhirnya bisa ketemu face to face ya. Kalau biasa ketemu sama orang Odoo pasti online ya. Remote implementation, remote meeting atau Google Meet atau Zoom. Nah, maka itu kita kasih tepuk tangan dulu dong semuanya yang datang ke sini gitu. Akhirnya bisa ketemu face to face ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu. Sip, Bapak Ibu, kita perkenalan sedikit. Nama saya Benny Putra Sugito, orang Indonesia, bukan orang Belgia seperti Matt. Ya, saya team leader dari Direct Sales Odoo Asia Pasifik. Nah, di sesi kali ini saya mau cerita sedikit atau mau introduce Bapak Ibu ke Odoo. Apa itu Odoo? Odoo itu gampangnya adalah all-in-one management software yang simple dan gampang digunakan. That's it. Ya, all-in-one management software yang simple dan gampang digunakan, Bapak Ibu. Nah, kami ini awalnya dari Belgia. Di tahun 2005, founder kami yang sekarang CEO, namanya Pak Fabian Pinkers, temannya Mats, ya, itu mendirikan Odoo dengan visi atau tujuan bagaimana membantu usaha dan bisnis, terutama UKM, untuk bisa maju dan berkembang pesat, gitu ya. Dengan cara menyediakan mereka dengan suatu software yang gampang digunakan, ya, yang juga terjangkau, jadi usernya pun juga suka pakainya, gitu ya. Maka lahirlah software Odoo ini, Bapak Ibu, ya. Kemudian Odoo ini terkenal karena 3 hal atau 3 karakteristik unik. Pertama, kami ini softwarenya lengkap fiturnya karena kami fully integrated. Kedua adalah software kami ini fleksibel, artinya Bapak Ibu bisa setup, konfigurasi, bahkan develop atau meng-customize Odoo sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi sangat fleksibel. Yang ketiga adalah user friendly atau gampang digunakan. Karena kalau software itu nggak gampang digunakan, maka tentu usernya pun nggak akan pakai, malah sayang ya, malah nggak efisien atau nggak efektif. Gitu. Nah, karena 3 keunikan ini, maka kami di Odoo sering dipercaya atau banyak dipercaya perusahaan ketika mereka mau melakukan proses digitalisasi di bisnisnya. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah chart sebelah kanan yang tulisannya stand alone
software atau software yang terpisah-pisah. Ini yang biasa terjadi di suatu perusahaan, ya, di mana suatu perusahaan itu akan pakai software sana, software sini, satu untuk kebutuhan accounting, satu untuk sales, satu untuk inventory, gitu ya. Akhirnya tidak efektif, tidak efisien, dan malah makan banyak cost. Nah, saya yakin Bapak Ibu udah lihat logonya kayaknya familiar ya dengan yang di sebelah kiri. Nah, di sini kami di Odoo mau membantu Bapak Ibu transform atau pindah dari charts yang sebelah kiri, yaitu standalone software atau software yang terpisah-pisah, ke suatu ekosistem atau suatu platform yang single, yaitu all-in-one solution, ya, yang kami sebut sebagai Odoo, all-in-one solutions untuk bisnis Bapak dan Ibu di sini. Ya. Kemudian, karena keunikan kami juga banyak dipercaya oleh banyak brand-brand di Indonesia, seperti yang tadi Mats sudah jelaskan juga, gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu notice di sini ada berbagai brand atau berbagai PT, ya, dari berbagai industri dan juga tipe usaha. Nah, ini yang saya mau tekankan tadi, bahwa Odoo ini software-nya sangat fleksibel. Artinya tidak hanya khusus untuk suatu industri atau suatu tipe usaha saja. Dan yang kedua, saya yakin Bapak Ibu notice di sini ada beberapa brand, ya, yang Bapak Ibu sudah sering pakai atau lihat atau bahkan beli. Ada Hokben, ada mungkin di sini ada Forest Beverage Solutions, ada Circlo, ada Fore, bahkan ada BLP, gitu ya. Nah, yang keren adalah setelah sesi ini sebetulnya salah satu customer kami juga yaitu Abuba bisa langsung share experience mereka, ya, langsung ke Bapak Ibu dengan experience mereka menggunakan Odoo. Jadi Bapak Ibu stay tune setelah sesi ini, nanti Abuba akan cerita tentang experience mereka, ya. Kemudian di tahun ini yang keren adalah Odoo baru saja launch Odoo 16, the best Odoo ever. Kenapa? Karena sekarang softwarenya makin keren, makin pintar, dan juga makin cepat. Nah, tapi kalau saya ngomong gini doang kayaknya kurang afdol. Nanti saya bisa langsung demokan ke Bapak Ibu seberapa keren Odoo 16. Ready ya Bapak Ibu ya untuk saya demokan ya. Gitu. Oke. Nah, tapi sebelum itu saya juga mau tekankan bahwa di Odoo 16 ini bukan hanya dari segi fitur aja yang unik dan juga keren. Kenapa? Seperti yang tadi Mats jelaskan, bahwa Odoo 16 ini sekarang bahkan lebih terjangkau lagi harganya, ya. Padahal softwarenya makin cepat, fitur yang keren juga makin banyak, tapi harganya makin murah, makin terjangkau. Nah, keren gak tuh Bapak Ibu, ya? Oke. Nah, untuk setelah ini saya mau jelaskan mengenai sedikit tentang Odoo 16 new pricing, ya. Di mana kalau dulu Bapak Ibu kami charge berdasarkan aplikasi dan user, ya. Sekarang kami sudah bertransformasi ke new pricing, yaitu kami sekarang charge, ya, berdasarkan kategori standar dan custom di sini, ya. Standar artinya Bapak Ibu berarti cukup menggunakan fitur yang standar. Kalau yang kategori custom maka Bapak Ibu mungkin butuh development atau customization lebih lanjut, gitu ya. Tapi yang berbeda di sini adalah Bapak Ibu bisa perhatikan di new pricing yang baru yang di sebelah kanan, kami tidak lagi charge harga aplikasinya atau harga modulnya. Jadi all apps for a single fee. Dengan single fee Bapak Ibu bisa akses semua aplikasi. Keren gak tuh? Nah, Bapak Ibu kasih tepuk tangan dulu dong untuk yang ganti pricing, bukan saya nih yang ganti pricing, gitu ya. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, setelah ini Bapak Ibu pun bisa langsung tanya-tanya mengenai new pricing ini ke rekan-rekan saya yang menggunakan baju warna ungu, gitu ya. Jadi teman-teman yang baju warna ungu nanti siap-siap nih dikasih pertanyaan mengenai pricing, ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya mau langsung demokan Odoo 16. Jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat fitur-fitur kerennya seperti apa. Tapi sebelum saya tunjukin Odoo 16, saya sebenarnya mau undang teman saya naik ke panggung, ya. Namanya Deandra. Kenapa? Karena tadi pagi dia cerita ke saya. Dia mau digitalisasi bisnis dan usahanya, tapi bingung caranya gimana. Nah, di sini saya mau bantu, saya mau invite Deandra langsung naik ke atas panggung, ya. Nah, Deandra ayo naik ke atas panggung, Bapak Ibu bisa kasih tepuk tangan dong untuk teman saya nih. Deandra, dia mau share mengenai pain points dan requirement apa yang mau dilakukan dengan digitalisasi ini, gitu. Nah, Deandra, welcome to the stage. Saya mau tanya, Deandra, pertama, Deandra ini bisnisnya atau industrinya ini apa, Deandra? Oke, saya udah siap banget sih Pak Benny ya untuk ditanyain ini. Makanya saya udah prepare nih Pak contoh produknya. Apa itu produknya? Aduh, sebentar. Ah. Odoo
Wah, Odumi. Wah, Betul. kayaknya familiar ini namanya, tapi namanya beda ya, Odumi Iya, ya. yang pasti nggak copyright ya Pak Benar Beni ya, ya. siap. Oke, jadi Bapak dan Ibu, saya Deandra, pengusaha dari Odumi gitu. Mungkin Bapak dan Ibu udah pernah makan sebelumnya Odumi goreng atau mungkin Odumi kuah ya, rasa Betul. soto. Bisa jadi panjang nih. Betul. Oke, tapi alasan saya kenapa saya hari ini datang ke Pak Beni gitu ya, adalah karena saya pengen lihat banget Odoo 16 itu demonya kayak gimana sih? Karena gini Pak Beni, jadi untuk bisnis saya saat ini tuh sangat manual sekali dan tidak ada integrasi antar sistem. Oke. Jadi misalnya gini Pak, kalau misalnya saya ngomongin, oke, zaman kekinian ini kan kita udah nggak zaman lagi ya kalau misalnya jualan cuman offline. Betul. Jadi saya sekarang ini nggak ada website dan saya pengen pakai website Odoo Pak. Oke, berarti butuh website. Oke. Iya, terus kalau misalnya saya juga pengen banget sih tim sales saya itu mereka bisa input atau buat quotation secara online gitu. Biar nanti langsung send via email misalnya. Paham. Berarti butuh sistem untuk sales dan invoice. Ya, Betul Bu banget Denda? Pak Beni. Ya. Oke, nah nextnya saya juga pengen tim purchasing saya sama kayak tim sales gitu ya bisa input PO juga online gitu. Paham. Oke, nah nextnya juga kalau misalnya saya boleh jujur ya saat ini sistem inventory kita itu benar-benar manual banget. Saya kalau misalnya mau stok opnam itu harus satu-satu Pak Beni. Jadi pengen banget sistem inventory. Pasti pakai kertas ya stok opnamnya Aduh, sekarang kok ya. tahu Wah. sih Pak Beni. Waduh, oke. Oke, dan untuk nextnya juga saat ini kan kita brandnya semakin banyak peminatnya. Betul. Jadi kita butuh sistem produksi juga Pak Beni gitu Oke. ya. Nah yang bisa nge-manage nih inventory misalnya bahan baku ke bahan jadi. Dan nextnya juga untuk pengusaha sebetulnya apa sih yang paling penting? Tentunya laporan laba ruginya ya Pak Beni ya. Betul. Jadi accountingnya juga. Betul. Oke. Dan terakhir jujur saya juga pengen banget lihat ada satu aplikasi yang bisa mengkonsolidasi semua laporan-laporan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya saya pengen lihat snapshot atau overview kira-kira saat ini status perusahaan saya seperti apa gitu ya. Oke, Bisa paham. langsung kelihatan gitu. Paham. Berarti butuh laporan kinerja atau dashboard performance ya untuk PT-nya atau untuk usahanya. Betul ya, Deandra ya? Betul banget Pak Beni. Oke, paham. Deandra, I hear you. Gimana kalau saya tunjukin langsung gimana Odoo bisa membantu bisnisnya Deandra dan Bapak Ibu bisa langsung lihat juga fitur keren dari Odoo 16 ini kayak gimana. Nah, saya bisa langsung tunjukin dalam 50 menit ke depan gitu ya. Tapi kalau boleh saya mulai dari website Odoo. Di mana website Odoo ini saya bisa bikin dalam waktu kurang dari 5 menit, Deandra. Beneran nggak tuh Pak Beni? Bener. Saya hitung loh ya. Boleh, silakan. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu. Jadi saya langsung tunjukin ke Deanda gimana untuk bikin website di Odoo di sini. Oke, jadi Deanda dan Bapak Ibu, kalau Deanda dan Bapak Ibu masuk atau coba Odoo trial, ya pilih website dan e-commerce, Bapak Ibu akan dibawa ke satu page ini, ready to build the perfect website hanya dengan 4 step saja. Nah, Deanda bisa klik nih, misalnya kita klik let's do it di sini. Kemudian di sini Deanda mau bikin bisnis website, betul ya? Betul Deanda, ya? banget. Kemudian bisnisnya kalau nggak salah adalah noodle lah, gitu ya, noodle shop di sini. Oke, ada noodle shop, kemudian main objektifnya adalah untuk tentu jualan yang banyak ya, Deanda Iya, ya. sebanyak-banyaknya Pak Beni. Sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita sell more. Nah, di sini Odoo, kalau kita upload logonya, misalnya di sini kita upload dari, di sini ada Odoomi di sini. Nah, yang keren adalah di Odoo akan langsung detect color palette yang sesuai dengan logo Deandra nih dan juga logo perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi misalnya di sini ada merah dan ada putih dan juga ada hitam. Kalau kita klik let's do it, maka Bapak Ibu dan juga Deandra bisa pilih page-nya. Di sini misalnya contoh kita mau taruh about us, kita mau event store locator gitu ya. Kemudian kita bisa klik build my website di sini. Kalau saya klik build my website, oke, maka Odoo akan mensuggest atau akan memberikan 3 template website yang udah keren nih, udah beautiful, yang udah cakep kelihatannya. Nah, kira-kira Deandra mau pilih yang mana nih dari 3 template yang udah dibikinkan Odoo ini? Silakan. Kalau saya sih sukanya yang pertama ya Pak ya. Yang pertama ini ya yang saya Oke. tunjuk, betul ya? Yang ini. betul, Oke, gitu. kalau gitu kayaknya warnanya lebih soft nih ya, lebih cocok untuk Deandra. Oke, Betul. kalau gitu. Jadi kalau Bapak Ibu dan Deandra klik gitu ya, maka nanti hasilnya akan seperti ini gitu ya. Sudah dibuatkan oleh Odoo hanya kurang dari 5 menit saja gitu. Jadi Deandra nanti bisa scroll down, bisa lihat bahwa ini adalah template awal website yang sudah dibikinkan Odoo hanya dengan beberapa input saja.
Dianda, keren gak tuh? Cantik banget sih Pak Benny. Cantik ya? Oke. Nah, tapi kalau tadi saya agak malu nih sebetulnya. Karena kalau saya scroll down ke bawah, Bapak Ibu bisa lihat jualannya Odumi, tapi gambarnya biskuit ya, Bapak Ibu ya. Gimana kalau saya bantu bikin websitenya tambah cantik? Boleh nggak, Diandra? Boleh banget Pak Benny. Soalnya nggak nyambung tuh kalau misalnya malah biskuit ya. Betul, karena kalau jualnya biskuit ya ngaco ya, Dianda ya. Maka dari itu Bapak Ibu dan juga Dianda, kita bisa klik web edit di sini. Ya, kalau kita klik edit, maka Odoo akan menampilkan beberapa building blocks di sini. Ya, building blocks ini jadi gini, Dianda, building blocks itu tugasnya atau gunanya adalah untuk membantu Dianda untuk bisa mendesain lebih lanjut di sini. Ya, bisa saya kasih contoh di sini, Dianda. Misalnya gambar biskuit di sini kalau saya klik ya, Dianda ya, kalau saya klik. Nah, sini sebentar kita klik. Nah, Dianda pertama kita harus apakan dulu? Harus kita ganti dulu ya. Picture-nya ya, Dianda ya. Kita ganti dulu di sini medianya kita bisa replace. Tentu kita nggak mau jualan biskuit ya, kita maunya jualan Odumi. Nah, kalau Odumi itu paling enak pakai telur ya, Dianda ya. Maka dari itu kita pilih gambar yang ada telur, Bapak Ibu dan juga Dianda. Kita klik di sini yang ada telur, oke, maka gambarnya akan langsung muncul, tapi agak kegedean di sini ya. Mungkin saya perkecil dulu ininya. Saya perkecil gitu ya, mungkin di 512, oke. Kemudian Dianda biar nggak kaku websitenya, saya bisa ganti atau kita bisa tambahkan yang namanya shape di sini. Nah, yang bagus dari Odoo 16 atau yang baru di Odoo 16 adalah kalau Bapak Ibu dan Dianda pilih shape ya, di sini ada shape yang baru nih Dianda, yaitu yang gambarnya bentuknya adalah smartphone dan juga tablet nih Dianda. Jadi kita bisa pilih misalnya yang ini ya Dianda ya, shape-nya yang tablet di sini. Oke, nah yang tablet. Nah, jadi kita bisa lihat Odoomi di dalam tablet gitu ya, karena sekarang udah zaman modern ya, jadi kita lihat Odoomi-nya langsung dari tablet. Kemudian nggak cuma itu, Dianda, selain shape-nya kita bisa ubah, kita juga bisa tambahkan yang namanya animation di sini. Kita bisa taruh on appearance ya, kemudian kita bisa direction-nya misalnya dari from the left gitu ya, kemudian kita bisa atur di sini every time. Jadi apa, Dianda? Kalau saya atau sebagai website visitor saya scroll down, akan geser nih Dianda. Nah, langsung ada semacam animasi biar Odoomi-nya Dianda dan juga produk lain bisa lebih menarik. Gitu Dianda, keren nggak kira-kira website builder Odoo? Keren banget sih Pak Benny. Jadi bisa ada animasinya, habis itu juga bisa ada royalty free image juga ya tadi Pak Benny? Betul. Jadi pilihan tadi gambarnya pun bisa didapatkan dari royalty free image. Bapak Ibu tinggal Google atau tinggal search akan langsung dapatkan picture-nya. Gitu Diandra. Oke banget sih Pak Benny. Cuman ya jujur ya Pak ya, saya ada concern sedikit gitu. Apa tuh Terutama concernnya? kalau perusahaan saya itu nggak ada yang misalnya spesialis web developer gitu Pak Benny. Oke. Jadi kalau buat website kayak gini, kalau misalnya saya pengen custom lebih lanjut ya dari apa yang di-provide sama AI Odoo gitu ya. Gimana sih caranya sebetulnya dan kira-kira susah nggak ya Pak Benny? Oke, paham maksudnya Dianda. Jadi kalau Dianda dan juga Bapak Ibu belum punya pengalaman untuk web design sebelumnya, jangan khawatir. Kenapa? Karena website builder Odoo ini gampang cara desainnya. Jadi kami ini banyak menawarkan yang namanya building blocks, Bapak Ibu. Building blocks ini adalah untuk membantu Bapak Ibu tadi mendesain websitenya agar lebih cantik lagi. Contoh di sini Dianda. Kayaknya Dianda kan tadi katakan ke saya mau jualan produknya via website, betul ya Dianda ya? Betul banget Pak Benny, kan sekarang semuanya udah online. Betul, ada salah satu building blocks yang saya bisa rekomendasikan yang namanya produk. Kita bisa ketik namanya produk, di sini dynamic product. Saya agak scroll down ke bawah, kemudian kita taruh dynamic product di sini. Gitu ya. Maka Dianda kalau saya taruh building blocks ini, Dianda akan bisa lihat, kita akan bisa melihat yang namanya produk Odoomi goreng dan juga Odoomi soto di sini. Jadi walaupun Dianda dan Bapak Ibu mungkin timnya tidak tech savvy atau mungkin belum punya pengalaman web design sebelumnya, dengan building blocks Odoo tentu akan lebih mudah. Ya, Dianda dan Bapak Ibu, gitu. Dan juga Bapak Ibu dan juga Dianda, kami pun di Odoo Hong Kong sekarang menawarkan yang namanya web design service. Ya, web design service ini nanti kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut, bisa langsung tanya-tanya ke rekan saya yang bajunya warna ungu, langsung tanya web design service dari Odoo Asia Pasifik, dari Odoo Hong Kong. Gimana tuh prosedurnya dan seperti apa servisnya. Ya, Bapak Ibu, gitu. Nah, Dianda, kalau udah website seperti ini, udah cantik ya, udah keren, udah banyak animasinya, kira-kira proses apa lagi yang mau didigitalisasikan? Oke, kalau tadi kan baru gambar produknya nih Betul, Pak Benny. betul. Sekarang kalau misalnya saya jual produknya di websitenya gitu ya, itu gimana caranya untuk setupnya? Oke, paham. Jadi Diandra mau coba jual produknya langsung dari website
Odoo, betul ya Deanda ya? Betul. Oke, saya tunjukkan. Jadi gini, Deanda dan juga Bapak Ibu, di Odoo 16 ada beberapa fitur keren untuk e-commerce kami. Kalau Bapak Ibu dan juga Deanda masuk ke menu shop di sini, ya kita klik, maka Deanda dan juga Bapak Ibu akan dibawa ke semacam interface atau page yang seperti untuk jualan e-commerce. Ya, di sini misalnya Deanda dan juga Bapak Ibu, kalau mau mengedit, ya yang keren adalah kalau sekarang kita masuk ke Odoo 16 e-commerce, kalau Bapak Ibu mau mengedit sesuatu di front end, ya tidak perlu lagi susah-susah ke back end. Saya kasih contoh. Kalau Deanda misalnya mau jualan Odoo mie goreng dan Odoo mie soto di sini, tapi kok gambarnya cuma satu ya masing-masingnya, kurang appetizing, kurang menarik, ya. Maka dari itu saya bisa tunjukkan kalau misalnya Deanda klik edit di sini, ya, maka Deanda dan juga Bapak Ibu bisa menambahkan langsung extra images. Extra images ini maksudnya apa? Di sini kalau saya klik nanti Bapak Ibu bisa klik extra images yang klik add di sini, ya. Kita bisa pilih beberapa gambar. Saya kasih contoh. Kalau Odoo mie-nya tadi saya katakan paling enak kalau sama telur ya, Bapak Ibu ya. Maka kita klik di sini beberapa gambar ya. Kemudian kita bisa klik add di sini. Maka nanti Deanda dan juga Bapak Ibu, tampilan Odoo website-nya pun akan mengakomodir beberapa extra images. Jadi editnya langsung dari front end, tidak perlu edit lagi dari back end. Nah, keren itu Odoo 16 ya. Oke, kalau gitu. Nah, kemudian selain itu pun kalau Bapak Ibu dan juga Deanda lihat, sekarang di Odoo kami sudah ada yang namanya fitur out of stock dan juga get notified when back in stock. Jadi kalau Bapak Ibu dan Deanda mau jualan barang via websitenya dan barangnya unfortunately nggak available, kita bisa kirim semacam notifikasi ke customer yang interested. Gitu. Jadi mudah-mudahan membantu bisnisnya Deanda dan juga Bapak Ibu sekalian. Gitu Deanda. Nah, Deanda, kalau saya cuma tunjukin kayak gini, kayaknya juga kurang afdol. Gimana kalau saya langsung tunjukin flow pembelian via website atau pembelian barang via e-commerce ini? Boleh nggak, Deanda? Boleh banget Pak Beni, ditunggu. Oke, kalau gitu, sip. Maka dari itu saya mau pindah ke sini misalnya. Ya, oke. Jadi gini, Deanda, anggaplah misalnya Deanda punya customer yang main ke websitenya Deanda di sini ya, masih main ke website Deanda. Kemudian dia lihat nih ada Odoo mie gitu. Ketika dia klik Odoo mie di sini, oke, dia pengen beli yang misalnya di sini adalah yang soto gitu ya. Kemudian mungkin dia klik misalnya di sini 5 unit atau 5 bungkus ya Deanda ya, istilahnya 5 bungkus gitu. Kita bisa klik add to cart di sini Bapak Ibu ya dan juga Deanda. Kalau kita klik add to cart maka akan ada animasi yang masuk ke cart kita di sini dan kita bisa klik view cart in 5 items. Oke, kemudian kita bisa klik di sini, kita cek harganya kalau udah sesuai dan di Odoo 16 sekarang ada discount code dan ada gift card fitur yang baru gitu ya, nanti bisa dimasukkan. Kemudian kita bisa proses checkout-nya atau kita bisa beli barangnya. Di sini saya bisa kasih nama, mungkin di sini adalah Bambang gitu ya. Kalau di sini di audiens ada nama Pak Bambang, sorry Pak Bambang. Kemudian di sini kita bisa taruh Odoo roadshow misalnya gmail.com gitu ya. Kemudian phone-nya, kemudian bisa diisi detail yang lain gitu ya. Kalau nama jalan di sini ada nggak nama jalan bersama-sama? Ya, saya taruh deh ya, jalan bersama-sama. Kemudian city-nya atau kotanya adalah misalnya di sini Jakarta gitu ya. Kemudian zip code-nya adalah sekian, kemudian country-nya adalah Indonesia gitu ya. Indonesia di sini adalah Jakarta. Oke, kalau kita sudah isi semua dengan betul, maka kita bisa klik next di sini. Kalau kita klik next ya, yang keren di Odoo e-commerce sekarang juga yang di Odoo 16 adalah sekarang kita punya delivery method yang baru Bapak Ibu dan juga Deanda, yaitu apa namanya? Pick up in store. Artinya kalau Bapak Ibu dan juga Deanda punya customer yang mau belinya online tapi pick up-nya offline, Bapak Ibu bisa pilih opsi yang ini sekarang yaitu pick up in store. Kedua, cara pembayarannya pun juga ada yang namanya pay in store when picking the product. Jadi nggak cuma ambil di tempat tapi juga bisa bayar di tempat, tapi hanya orderannya aja via online ya, gitu. Jadi fleksibel nih Deanda dan juga Bapak Ibu untuk mengakomodir customer-nya, gitu. Kalau nggak ada masalah kita bisa klik Pay Now di sini, ya. Maka kalau kita klik Pay Now, ya, Bapak Ibu dan juga Deanda, maka sistem Odoo akan memproses ya orderannya si Pak Bambang ini, gitu ya. Nah, kita tunggu sebentar, gitu ya. Dia agar Pay Now. Nah, kalau sudah kita lakukan proses, maka akan muncul yang namanya atau faktor penjualan atau sales order 0013 yang nanti Deanda ataupun Bapak Ibu bisa follow up lebih lanjut di back end Odoo-nya. Gitu Deanda. Nah, kira-kira Deanda keren gak nih fitur e-commerce Odoo di Odoo 16?
Wah, keren banget sih Pak Beni. Jadi yang baru itu ya kalau saya notice tadi, jadi sekarang ada opsi untuk pick and pay in store. Betul. Terus jadi juga tadi kalau misalnya stoknya tuh habis ya, bisa Betul. kelihatan di websitenya dan Betul. customer saya bisa dinotifikasi gitu ya Pak Betul Beni. sekali Deandra. Oke banget. Gitu. Jadi kalau ngomongin back end juga nih Pak Beni, sekarang saya juga interested sih. Kalau misalnya barusan kita ngomongin apa yang terjadi di front end Odoo atau di bagian website, tapi kalau misalnya saya pengen stok balik nih atau produksi lagi ya, tadi Oke. Odoo mie goreng soto yang Ya. habis atau yang Ada Odoo mie goreng, pokoknya ada yang, ya yang habis out of deh. stock ya. Oke, Deandra yang ya. out of stock itu tadi saya pengen stokin baliknya tuh gimana ya caranya Pak Beni di Oke. back endnya? Oke, paham. Jadi di sini Deandra, kalau udah sukses jualan, tentu harus replenish barangnya, harus produksi lagi. Betul ya Deandra ya? Iya betul. Oke, kalau gitu. Gimana kalau saya langsung tunjukin Deandra dan Bapak Ibu ke aplikasi Manufacturing Inventory dan Purchase Odoo ya untuk membahas flow gimana cara produksi atau manufacturing barang ya. Kita kembali ke yang ini main, oke? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah nggak ada masalah gitu ya di website, maka kita bisa pindah ke yang satu lagi, yaitu ke backend-nya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya tadi mengenai manufacturing, tentu tadi saya mau bahas mengenai manufacturing, inventory, dan purchase ya, di Anda ya, nggak cuma mengenai manufacturing saja. Jadi kita kembali ke yang namanya dashboard atau misalnya tampilan Odoo di sini ya. Jadi Bapak Ibu dan juga Dianda, nah di Odoo 16 sekarang kita ada beberapa fitur yang keren atau yang baru ya di berbagai aplikasi. Saya tunjukkan langsung dari flow-nya. Jadi Bapak Ibu dan juga Dianda, di sini kita bisa ke yang namanya replenishment rule atau misalnya fitur replenishment ya. Bapak Ibu bisa ke bagian inventory di sini, kemudian bisa kita klik namanya products dan juga operations dan replenishment ya. Di sini yang keren adalah Bapak Ibu dan juga Deandra bisa men-set yang namanya minimum quantity ya untuk beberapa barang, bahkan bukan hanya untuk barang jadi tapi juga untuk bahan mentah atau komponen di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Odoo mie soto, Odoo mie goreng, ada tepung, telur dan bumbu perasa gitu ya. Jadi kalau saya misalnya contoh, saya ganti minimum quantity untuk Odoo mie goreng karena tadi Dianda mau jualan Odoo mie goreng ya, kayaknya lebih laku gitu ya. Misalnya saya ganti jadi 10 unit di sini, Dianda 10 unit minimum quantity-nya, maka Odoo akan secara otomatis mengkasih tahu atau kasih notifikasi ya atau untuk mengorder atau memulai produksi untuk Odoo mie goreng ini gitu ya. Maka kita bisa langsung klik order once. Oke, kalau saya klik order once di sini ya, maka Dianda dan Bapak Ibu, kalau misalnya kita ke bagian manufacturing di sini yang warna hijau ya, bagian manufacturing, kalau kita klik operations dan manufacturing order, Dianda bisa lihat yang namanya WHMO 13 nih yang secara otomatis terbuat ya baru saja ya untuk memproduksi 10 bungkus Odoo mie goreng beserta juga dengan komponen yang diperlukan. Misalnya contoh di sini tepung butuh 2 kilo, telur 5 biji dan juga bumbu perasa sebanyak 5 unit atau 5 bungkus. Gitu Dianda. Tapi kendalanya ada satu Dianda. Kalau Dianda dan juga Bapak Ibu perhatikan, di sini komponen statusnya apa nih Dianda? Ternyata not available nih Dianda. Iya. Stok dulu dong Pak Beni. Stok dulu gitu. Nah, tapi seperti yang tadi saya bilang atau saya katakan, Odoo ini sistemnya cukup smart sekarang. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu ada misalnya mau produksi Odoo mie goreng sebanyak 10 unit ya. Tadi karena ada replenishment rule ya, dan juga yang keren di Odoo 16 adalah kalau kita sekarang kontrol K gitu ya, kita bisa langsung pindah ke misalnya purchase di sini ya, purchase. Nah, kalau saya klik menggunakan shortcut, maka kita bisa langsung ke bagian purchase app di sini. Nah, di sini ada PO13 yang otomatis tertrigger atau otomatis terbuat ya untuk apa? Untuk menstok barang atau menstok komponen sesuai dengan yang dibutuhkan untuk produksi tadi Dianda. Kalau tadi kita mau produksi 10 bungkus Odoo mie goreng, maka kita butuh tepung berapa? Dianda, butuh tepung 2 kilo, telur 5 dan bumbu perasa 5. Gitu Dianda. Jadi semuanya otomatis tidak perlu manual input lagi, tapi tentu harus di setup replenishment role-nya. Nah, keren nggak Dianda kira-kira fiturnya ini? Keren banget sih Pak Beni. Jadi sekarang udah otomatis ya, saya tinggal setup aja sebelum misalnya setiap hari ya atau setiap minggu. Kira-kira minimum stoknya yang saya expect seperti apa. Dan kemudian Odoo udah mikirin nih buat saya, oke, next time saya purchase ordernya keluar berapa, manufacturing ordernya keluar berapa gitu ya. Betul Dianda. Jadi replenishment rule-nya bukan hanya untuk barang jadi atau finished goods ya Odoo mie goreng, tapi juga untuk bahan atau komponennya Bapak Ibu dan juga Diandra gitu. Nah, gimana kalau saya langsung tunjukin flow-nya nih, gimana cara melakukan purchasing nih untuk kita beli bahan komponennya?
Ya lanjut terus gas Langsung Pak ya. Beni. Oke, kalau gitu. Sip. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat ada PO 13 sesuai dengan produk yang kita butuhkan ya. Yang baru di UNO 16 adalah sekarang kita punya icon purchase history. Jadi kalau Bapak Ibu klik misalnya telur, kita pengen lihat history pembeliannya. Ternyata kita sudah pernah beli telur dari PT vendor pangan 3 kali dengan 3 hari berbeda dengan harganya Rp2.000. Jadi kita nggak diketok ya harganya ya, Dianda ya, oleh PT vendor pangan ternyata memang Rp2.000. Maka dari itu kita bisa langsung go ahead with this PO, kita bisa langsung confirm ordernya. Ya, kalau kita confirm order maka akan ada 2 tombol, namanya receive product dan juga create bill. Artinya kita bisa terima dulu barangnya atau kita bayar vendor kita. Nah, di sini Dianda saya suggest atau ada beberapa best practice yang saya bisa share ke Dianda dan juga Bapak Ibu. Ya, Dianda, biasanya orang yang terima barang ya di gudang untuk penerimaan barang, apakah orang yang sama dengan orang yang melakukan purchasing, Dianda? Beda dong Pak Beni. Kalau misal terima barang kan orang warehouse. Kalau misal purchasing itu timnya sendiri Pak Beni. Oke, paham. Berarti berbeda ya divisinya atau orangnya. Nah, maka dari itu sistem Odoo ini udah dibuat untuk kebutuhan Dianda dan juga Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kalau misalnya sekarang saya kembali ke homepage Odoo di sini, saya masuk ke bagian inventory, orang gudangnya Dianda bisa akses ke bagian inventory, di bagian receipt atau penerimaan barang sekarang ada namanya satu to proses Bapak Ibu dan juga Dianda. Kalau kita klik, kita akan dibawa ke penerimaan barang WH-IN 008 yang adalah untuk mengakomodir PO 13 tadi, Dianda. Jadi semuanya terintegrasi, nggak perlu dibuat lagi dan juga aksesnya pun sudah terbagi secara terorganisir. Gitu, Oke. Dianda. Jadi apa yang saya input tadi di PO langsung muncul di delivery receipt ya Betul Pak sekali, Beni. betul Dan sekali. kemudian juga hak aksesnya saya bisa batasi nih. Oke, berarti tim purchase responsibility-nya udah pakai aplikasi purchase aja. Betul. Yang tim warehouse udah pakai aplikasi inventory aja Betul gitu. sekali Dianda, gitu. Nah, kalau kita lanjutkan di sini, maka kita terima barang, kita bisa klik set quantities di sini, ya. Kalau memang penerimaan barangnya betul, maka kita bisa klik validasi. Maka kalau kita klik validasi, statusnya akan berubah dari ready menjadi done atau sudah selesai, sudah diterima, ya. Kita sudah punya bahan komponen yang sesuai. Maka dari itu kalau saya kembali ke manufacturing app kita lagi di sini dan kita ke bagian operations dan manufacturing order, Bapak Ibu bisa lihat sekarang komponen statusnya adalah available ya, Bapak Ibu dan Dianda ya, gitu. Tadinya not available warna merah, sekarang adalah komponen statusnya available, sudah kita siap untuk lakukan produksi. Ya, oke. Kalau tidak ada masalah kita bisa klik plan di sini, kemudian kita bisa ke bagian overview, gitu ya, overview. Ya, kalau Dianda lihat sekarang di bagian overview ada mesin 1 mixer, mesin 2 dan juga mesin 3 untuk packaging. Di sini di under mesin 1 Dianda bisa lihat ada namanya to launch 1 Dianda. To launch ini kalau saya klik Dianda, maka kita akan dibawa ke suatu work order gitu ya atau perintah kerja untuk melakukan step 1 yaitu mixing ya. Mudah-mudahan benar nih stepnya ya Dianda ya untuk Betul. bikin Odoo mix. Saya nggak mau ntar salah resepnya gitu ya. Step 1 mixing kita bisa klik untuk 10 unit, maka kita sekarang di Odoo 16 bisa login ke work ordernya. Bapak Ibu, kita bisa pilih siapa staff yang akan melakukan mixing. Di sini dalam hal ini saya misalnya kita klik Beni Odo di sini ya, kita login sebagai Beni Odo, maka Bapak Ibu dan juga Dianda akan dibawa ke yang namanya tampilan work order. Nah, di sini akan Bapak Ibu bisa lihat namanya instruksi untuk mixing adonan untuk Odoo-Mi gitu ya. Nah, kemudian kita bisa taruh misalnya contoh untuk unit yang kita mau produksi yaitu 10 unit dan serial numbernya OM 0007 misalnya kita create. Nah, yang juga baru di Odoo 16 adalah kalau Bapak Ibu dan Diandra ya, ternyata instruction-nya ini atau instruksi work order-nya ini kurang bagus gitu, perlu improve. Maka kalau sekarang kita klik di bagian menu, Bapak Ibu bisa lihat sekarang kita ada yang namanya add step, yaitu suggest a worksheet improvement. Jadi staffnya pun bisa kasih masukan bagaimana mengimprove proses produksi. Gitu Dianda. Mudah-mudahan berguna ya untuk sistem produksinya Dianda. Nah, kemudian di sini kalau misalnya Bapak Ibu dan juga Dianda sudah selesai yang melakukan mixing, kita bisa klik mark as done di sini. Kalau kita klik mark as done, maka sudah selesai jatuhnya ya. Kita kembali lagi ke overview. Sekarang yang ada to launch-nya adalah di bagian mesin 2 nih. Langsung otomatis berpindah dari mesin 1 ke mesin 2. Kalau kita klik to launch sekarang, Dianda dan juga Bapak Ibu bisa lihat sekarang kita masuk ke step 2 cetak dan bumbu. Kalau saya masuk ke step 2 cetak dan bumbu, maka sekarang instruksinya tentu juga beda lagi ya, Dianda ya, yaitu kita untuk cetak dan juga melakukan pembumbuan di sini.
lot number-nya sudah terisi, berapa yang kita mau produksi pun sudah terisi secara otomatis. Tapi jangan khawatir, tentu bisa diganti secara manual gitu ya. Kemudian kita bisa klik Mark as done lagi memang kalau sudah sesuai prosesnya atau sudah dilakukan prosesnya. Ya, terakhir adalah di mesin 3 yaitu packaging. Kalau saya masuk sekarang ke tool launch 1 di mesin 3 packaging, kita klik di sini tool launch, maka Deandra akan masuk ke step 3 packaging yang sedikit berbeda. Nah, ini yang keren. Di Odoo ya, ada yang namanya modul quality check juga Bapak Ibu untuk proses produksi yang juga terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya termasuk aplikasi manufacturing. Maka dari itu, ketika misalnya stafnya Deandra sudah melakukan packaging nih, ya sudah selesai, nggak ada masalah, nanti kita bisa klik QC-nya pass gitu ya, sudah lulus uji QC. Nah, kira-kira akan berguna nggak nih Deandra fitur quality check ini untuk produksinya Deandra? Berguna banget sih Pak Benny ya untuk quality check. Terutama karena quality check itu kan sesuatu yang nggak cuman ada di bagian production, tapi Betul. misalnya ketika kita receive barang ya, Betul. sama ketika kita kirim nih Pak Odoo mie yang udah jadinya Betul, kayak gitu. betul. Jadi Deandra dan juga Bapak Ibu, QC ini tidak hanya terintegrasi di bagian manufacturing, tapi juga untuk contoh penerimaan barang mentah atau komponen, dan juga untuk sebelum kita deliver barang finalnya atau finish goods-nya gitu ya. Tapi kalau nggak ada masalah dengan produk kita ini, kita bisa langsung klik pass ya. Deandra, misalnya tingkat keasinannya sudah sesuai, sudah cocok gitu ya, kita bisa klik pass di sini. Oke, kalau kita klik pass maka good job, kita sudah selesaikan pekerjaannya, kita bisa klik mark as done di sini. Kalau kita klik mark as done, maka Deandra, kalau saya kembali ke manufacturing ordernya, operations manufacturing order di sini, yaitu WHMO 0013 di sini semuanya sudah tercatat dan juga terkonsumsi sesuai rencana ya, dan juga di sini yang keren, Deandra akan bisa lihat breakdown-nya. Jadi kalau Deandra dan kepala produksinya bisa lihat di sini semua breakdown-nya dari durasi, berapa yang terkonsumsi ya raw materialnya, sampai juga berapa kuantitas yang terproduksi Deandra gitu. Nah, kira-kira Deandra fitur-fitur di manufacturing dan juga inventory serta juga purchase ini sudah sesuai belum dengan yang Deandra dan timnya cari gitu di Odoo Me? Saya ada 2 pertanyaan sih Pak Benny. Oke. Yang pertama, jadi tadi saya lihat sedikit ya ketika Pak Benny lagi demo nih. Betul. Tadi kalau misalnya di tengah-tengah nih, oh tepungnya kurang gitu ya. Atau misalnya telurnya mungkin kelebihan gitu ya. Saya seperti bisa add langsung ya di Betul. bagian manufacturing work center-nya ya. Betul. Yang tadi pas screen-nya hitam gede gitu ya. Betul, Oke, kita oke. bisa add komponen lagi seandainya memang kurang ya. Iya. Gitu. Oke. Dan mungkin pertanyaan lagi Pak, kalau misalnya kita melakukan suatu produksi, itu kan kita nggak cuman cost-nya datang dari bahan baku, tapi kan juga misalnya kita bilang dari operational person-nya gitu ya, tim Paham. operation-nya gitu. Nah itu bisa ditambahkan juga nggak ya Pak ya, misalnya cost operation-nya? Tentu bisa. Good question, Deandra. Jadi Deandra dan juga Bapak Ibu, sekarang di Odoo 16 ada juga fitur baru yang saya yakin akan berguna bagi Bapak Ibu yang terutama bisnisnya adalah produksi atau manufacturing ya. Jadi kalau saya klik Mark as done di sini, saya langsung tunjukkan aja flow-nya, kita klik Mark as done, maka Bapak Ibu dan juga Deandra akan bisa lihat yang namanya smart button, yang namanya cost analysis. Nah yang baru di Odoo 16 adalah kalau Bapak Ibu klik cost analysis, maka sekarang kita take into account atau kita sekarang bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan kalkulasi ya untuk yang namanya operator cost di sini Bapak Ibu. Jadi contohnya kalau mesinnya Deandra itu punya cost sendiri, operatornya gajinya atau misalnya cost per jamnya juga terpisah, itu bisa di take into account karena sekarang cost untuk mesin ada dan juga cost untuk operator juga kita bisa spesifikasikan. Gitu Deandra, kira-kira akan berguna nggak nih gitu untuk bisnisnya Deandra? Membantu banget sih Pak Benny, jujurnya membantu banget untuk fitur di Odoo 16-nya. Oke, good to know gitu. Mudah-mudahan nggak cuma berguna untuk Deandra tapi juga untuk Bapak Ibu sekalian ya. Gitu. Oke, kalau gitu saya move on Deandra. Dari manufacturing ini kalau misalnya kita sudah selesai produksi, maka barang final goods-nya itu Odoo mie goreng sudah selesai dibuat. Apalagi nih proses atau divisi atau proses atau divisi yang mau didigitalisasikan Deandra? Wah kalau misalnya udah siap barangnya sih Pak ya, sekarang mah udah siap jualan pasti juga. Siap jualan, oke. Oke, kalau gitu kita mungkin ke aplikasi salesnya Odoo. Oke, kalau gitu. Sip, kita masuk ke aplikasi salesnya Odoo. Kalau saya boleh tahu, Deandra sudah pernah lihat aplikasi sales Odoo nggak sebelumnya? Apa ini baru pertama kali? Jujur saya
memang udah agak lama ya tertarik sama Odoo gitu. Jadi saya udah pernah coba Odoo di versi sebelumnya Pak Beni. Jadi kalau oke. misalnya Pak Beni boleh bantu highlight di sini kira-kira fitur apa aja sih yang baru di Odoo 16 gitu? Oke, paham. Jadi Dianda sudah pernah lihat, saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat Odoo Sales App sebelumnya gitu ya. Nah, yang baru di Odoo 16 adalah kalau Bapak Ibu masuk ke aplikasi Sales Odoo di sini. Kalau saya klik ya, yang pertama yang keren adalah kami di Odoo sekarang punya fitur yang namanya discount dan loyalty program ya, atau misalnya promotion program yang lebih banyak tipenya gitu ya. Ada promo code, ada promotional program, ada bentuknya kupon, ada juga beli 2 gratis 1. Saya yakin kalau yang 2+1 free ini mungkin berguna ya Dianda ya. Misalnya contoh beli 2 Odoo mie goreng gratis piring cantik nih Dianda gitu. Betul Kira-kira banget. betul ya? Gitu. Kita suka bagi-bagi piring cantik sih Pak bisa Beni. bagi piring cantik gitu ya. Seperti Oke. ini salah satu promotion program yang baru di Odoo 16 ya. Oke. Kemudian Dianda kalau misalnya kalau untuk sales atau jualan kira-kira selain lewat website jualannya via apa lagi Dianda? Biasanya kalau dari saya ada tim salesnya sendiri sih Pak Tim gitu sales, ya. oke. Apalagi kalau misalnya yang nge-handle big event gitu. Kayak contohnya aja nih Pak Beni ya, saya kasih skenario. Sekarang ini kan kita lagi ada event Odoo Days Indonesia. Ini banyak nih kita biasanya bulk order Odoo mie buat misalnya souvenir gitu Betul, dikasih. betul. Nah itu kalau tim saya pengen inputnya seperti itu gimana ya Pak ya caranya di sistem Juga untuk bisa, bulk order? Dianda. Juga bisa. Betul. Jadi kalau Dianda dan juga Bapak Ibu, kita masuk ke aplikasi sales di sini ya, kita bisa bikin quotation atau penawaran langsung gitu ya. Kita bisa create di sini. Nah, yang keren dari Odoo 16 ya, ada beberapa fitur baru. Ya, yang pertama adalah misalnya Bapak Ibu misalnya bingung untuk cara bikin quotation ini gitu ya. Bapak Ibu mungkin ada guideline atau semacam cara bikin website, cara bikin quotation ini di Google Docs atau mungkin di kertas terpisah. Tapi sekarang Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami sekarang ada yang namanya misalnya saya klik ini dulu misalnya untuk Sheraton Gandaria ya customer ya. Kita klik untuk Sheraton Gandaria di sini, kita klik save, kemudian Bapak Ibu atau Dianda butuh semacam guideline untuk cara pembuatan quotation. Nah, Bapak Ibu bisa klik icon ini sekarang yang namanya Knowledge App. Kalau saya klik, ini akan langsung terintegrasi dengan aplikasi baru di Odoo 16 yaitu Knowledge App. Saya bisa bikin artikel yang namanya cara pembuatan quotation. Jadi Diandra dan tim salesnya kalau klik cara pembuatan quotation, Diandra dan juga Bapak Ibu bisa lihat semacam guideline atau artikel cara pembuatan quotation di sini. Mungkin di sini adalah pertama cara pembuatan quotation, set product quantity unit price, set deadline, kemudian confirm quotation-nya. Ya, Jadi bisa Diandra, ngintip ya, Jadi Pak bisa Beni? nyontek Diandra gitu. Nah kalau misalnya sudah tahu cara bikin quotation langsung dari Knowledge App, kita bisa balik ke SO-nya dan kita lakukan. Tadi jangan lupa apa Diandra, kita set produknya ya Diandra ya. Di sini kita mau Odoo mie goreng, betul ya. Di sini Odoo mie kita mau Odoo mie goreng sebanyak berapa Dianda? Mungkin kalau untuk Sheraton Gandaria kita mungkin setnya 2.000 ya karena kayaknya ada 2.000 audience gitu ya. 2.000 audience 2.000 Pak ya. Beni. Misalnya kita taruh di sini 2.000 bungkus gitu ya. Sebanyak 8 juta rupiah totalnya. Kalau saya confirm ya Dianda, maka Dianda bisa lihat akan ada langsung muncul warning nih di atas tulisannya adalah ternyata Sheraton Gandaria sudah reach its credit limit nih Dianda. Ternyata kita ada yang namanya fitur baru di Odoo 16 yang namanya credit limit gitu ya. Untuk warning Bapak Ibu seandainya ada semacam credit limit untuk suatu customer gitu ya. Nah karena 2.000 bungkus ini mungkin agak kelebihan, mungkin kita kurangin jadi mungkin 1.000 bungkus boleh ya Dianda ya. Gitu. 1.000 bungkus, nggak apa-apa. 1.000 lagi nanti pakai approval saya Pak Beni. Oke, nggak ada masalah ya kalau gitu. Jadi 1.000 bungkus, kalau kita taruh 1.000 bungkus maka warningnya hilang Bapak Ibu dan juga Dianda. Nah itu salah satu fitur baru di Odoo 16 yaitu credit limit. Kemudian berikutnya adalah yang namanya payment terms. Di sini sekarang kita punya payment terms ya. Ada yang namanya cash discount. Saya bisa pilih yang saya sudah set up namanya 2% early payment discount under 7 days, sisanya 30 days. Nah jadi Dianda, sekarang Dianda bisa set payment terms untuk memberikan insentif ke customer yang mau lakukan pembayaran langsung dalam 7 hari setelah ditagih Dianda gitu. Jadi dia nggak delay terus gitu. Dia akan dapat diskon sebanyak 2%. Nanti saya langsung tunjukkan. Jadi ini penawarannya adalah 4 juta rupiah. Nah, kemudian juga yang fitur baru di Odoo 16 adalah ada yang namanya fitur analytics Bapak Ibu dan juga Dianda. Analytics ini ya saya yakin Dianda tentu mau track pemasukan atau profit dari penjualan in bulk gitu ya, mungkin contoh penjualan ke Sheraton Gandaria untuk Odoo Days Indonesia. Betul ya, Dianda ya? Seperti Betul itu banget. Ya? Oke, kalau gitu. Jadi saya klik di sini analytics-nya. Di sini Bapak Ibu bisa pilih analytics yang
sudah di setup. Contoh ada Odoo Days Indonesia, ada Roadshow Bali, Roadshow Medan, dan juga Roadshow Makassar. Nah, sebagai information, Bapak Ibu, kami pun setelah acara ini akan ada yang namanya Roadshow di Bali, Medan, dan Makassar, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa ketemu dengan representatif kita di kota-kota tersebut, gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, kali ini untuk Odoo Days Indonesia, tentu kita pilih tag-nya atau analitiknya adalah Odoo Days Indonesia, ya. Kita pilih di sini, maka langsung muncul Odoo Days Indonesia di sini. Kalau tidak ada masalah, maka kita bisa confirm quotation-nya kalau memang sudah ada confirm, gitu ya, Dianda ya. Kalau saya klik confirm gitu ke Dianda, maka Bapak Ibu dan juga Dianda bisa lihat SO ini atau sales order ini akan berubah ya, dari yang tadinya quotation statusnya berubah menjadi sales order atau sudah melakukan penjualan nih gitu ya. Kemudian kita bisa klik create invoice Dianda ya. Kalau saya klik create invoice ini yang keren. Kalau kita klik create invoice dan kita pilih regular invoice walaupun ada beberapa pilihan lainnya gitu ya, create and view invoice, maka Dianda akan langsung dibawa ke yang namanya draft invoice, customer invoice. Nah, seperti yang tadi best practice yang saya sudah share ke Diana dan juga Bapak Ibu, biasanya orang yang melakukan penjualan adalah orang yang berbeda dengan orang yang confirm customer invoice atau mungkin send customer invoice. Maka dari itu, kalau saya boleh saran ke Diana dan juga Bapak Ibu dan juga Diana bisa langsung akses quotation ini, customer invoice ini langsung dari accounting app di sini. Kalau saya masuk ke accounting app sebagai orang finance atau orang accounting gitu ya, saya masuk ke accounting app ini, maka orang finance atau accountingnya Dianda akan langsung bisa lihat di dalam atau di bawah customer invoice ada namanya satu invoice to validate nih Dianda. Kalau saya klik, tentu ini adalah invoice untuk Seraton Gandaria untuk 1000 bungkus Odoo mie goreng Dianda. Nah di sini kalau misalnya memang sudah tidak ada masalah dari customer invoice-nya, kita bisa klik confirm di sini Dianda. Kalau saya klik confirm, maka Dianda akan langsung dibawa jadi customer invoice akan terposted gitu ya, sudah terposted dan kita bisa langsung register payment gitu. Kalau saya klik register payment, ini yang keren. Dianda cukup bayar atau customer-nya cukup bayar 3.920.000 Dianda. Nah, karena cash karena discount tadi Dianda betul 2%. 2%. Betul, karena sudah pembayarannya dalam waktu 7 hari Dianda. Jadi sistemnya sudah otomatis mengkalkulasi. Kita bisa create payment di sini. Kalau kita create payment, maka customer invoice-nya sudah akan menjadi in payment. Nah, yang keren juga dari Odoo Accounting adalah sekarang Dianda dan juga tim finance-nya, kalau ke bagian accounting dan journal entries-nya pun juga akan langsung terposted Dianda. Jadi nggak perlu closing per minggu, per bulan, atau per tahun lagi Dianda. Karena sekarang kalau sistemnya sudah transparan, kalau sudah dikonfirm maka sudah terposted. Dan nggak cuma itu Dianda. Kalau saya masuk ke menu reporting dan juga ke balance sheet gitu ya, dan beberapa laporan accounting yang lain, di Odoo kami sudah langsung bikinkan untuk Dianda dan juga Bapak Ibu laporan standar accounting seperti balance sheet, profit and loss, cash flow statement, dan juga executive summary. Saya kasih contoh, misalnya kita masuk ke balance sheet di sini, Dianda akan langsung bisa lihat laporan balance sheet untuk perusahaan Odoo Mie-nya. Kalau Dianda penasaran, kok di sini current receivable saya adalah totalnya sekian gitu ya. Kita bisa klik account receivable dan juga langsung kita drill down di general ledger-nya atau di buku besarnya. Kita bisa lihat ternyata balance-nya sekian karena transaksi atau journal items, journal entries sekian ini gitu ya. Nah, yang juga keren di Odoo 16 adalah kalau Dianda dan juga Bapak Ibu masuk ke reporting dan juga profit and loss atau laporan laba rugi ya, income statement. Di sini Dianda dan juga Bapak Ibu bisa lihat total ya profit and loss untuk Odoo Mie. Tapi ingat nggak, tadi ketika buat SO, kita taruh analitik yang namanya Odoo Days Indonesia. Ingat nggak, Diandra? Ingat Pak Beni. Ingat ya? Ingat banget. Oke, Ya, kalau oke. gitu. Sip. Nah, jadi Diandra dan juga Bapak Ibu, kalau misalnya saya aktifkan yang namanya Analytic Group, Bapak Ibu bisa lihat kita bisa mensortir atau melihat laporan ini berdasarkan analytics yang sudah di setup. Jadi misalnya kita klik Odoo Days Indonesia Seraton Gandaria, kita bisa lihat berapa pemasukan kita di Odoo Days Indonesia berbanding dengan total balance-nya di sini. Kalau misalnya sini Diandra, Pak Beni, gimana untuk roadshow di Bali, Medan, dan juga Makassar gitu ya? Kalaupun sudah ada ininya, kita bisa taruh beberapa analitik lain seperti roadshow Bali dan juga roadshow misalnya di Medan di sini. Maka akan keluar balance-nya langsung di Anda seperti itu. Jadi langsung tahu berapa track revenue atau profitnya gitu ya. Dan ini bisa diakses secara real time ya Pak Beni? Karena Betul. journal entry-nya diposting secara real time. Betul sekali Dianda. Oke. Gitu. Nah ini keren banget ya Dianda ya, mudah-mudahan berguna gitu. Nah, kira-kira selain accounting ini, Dianda mau digitalisasi proses atau hal apa lagi nih, Dianda, di bisnisnya? Oke, kalau misalnya, mungkin pertanyaan dulu kali ya Pak Beni Boleh, ya, silakan. seputar mengenai accountingnya. Kalau misalnya Odoo kan dari Belgia nih, Betul. tapi kalau misalnya kita perusahaan-perusahaan Indonesia gitu, sebetulnya susah apa sih Pak setup-nya di sini untuk accountingnya?
Oke, paham. Misalnya nih Pak Beni ya, kalau misalnya di Indonesia kan sekarang PPN-nya 11% gitu. Nah itu Betul. gimana cara setupnya? Oke, paham. Jadi Diana dan juga Bapak Ibu jangan khawatir, walaupun Odoo ini softwarenya asalnya dari Belgia, tapi kami sudah melakukan atau memberikan fitur-fitur localization. Ya, seperti contoh, kalau Bapak Ibu masuk ke configuration dan juga contoh ada di misalnya charts of account di sini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa beberapa COA atau bagian akun Odoo pun yang sudah ada yang namanya contoh beberapa teks PPH di sini. Ya, itu satu. Kemudian kami pun sudah ada yang namanya fitur e-faktur ya. Saya yakin Bapak Ibu dan juga Deanda familiar dengan yang namanya kata-kata e-faktur. Kami pun sudah ada fitur ini untuk membantu customer di Indonesia, gitu ya. Kemudian tadi untuk pajak 11% pun PPN kami juga sudah set up di bagian tax ya. Deanda ada yang namanya tax untuk yang 11% di sini. Gitu. Langsung preset up Bapak Ibu langsung bisa gunakan. Gitu Deanda, keren nggak? Kira-kira makin yakin nggak nih untuk pakai Odoo nih di Odoo Me? Abis ini saya langsung coba sih Pak ya. Langsung coba ya? Odoo.com trial ya. Oke, siap. Oke, nah setelah ini Deanda kira-kira apa lagi nih yang mau didigitalisasikan? Oke, mungkin kalau misalnya dari saya lebih ke arah tadi ya, Pak Beni mention banget tuh di awal mengenai laporan kinerja gitu. Dan mungkin ada nggak sih Pak highlight lagi mengenai Odoo 16 feature gitu. Dan mungkin boleh di wrap up juga gitu, poin-poin yang kita go through today seperti apa. Oke, paham. Jadi Diana dan juga Bapak Ibu, ada satu lagi fitur di Odoo 16 yang juga keren dan saya yakin Bapak Ibu akan suka, yang namanya dashboard. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan misalnya di berbagai aplikasi Odoo, contohnya di bagian sales gitu atau di aplikasi sales, itu ada yang namanya menu reporting. Saya yakin Bapak Ibu udah ada yang lihat ya menu reporting ini. Reporting ya, di sini di Odoo akan menampilkan data sales atau data aplikasi tertentu dalam bentuk berbagai charts yang cantik tentunya. Nah, tapi yang keren adalah kalau Bapak Ibu misalnya contoh mau bikin semacam dashboard performance gitu ya. Mungkin contohnya adalah tabel ini. Bapak Ibu mau bikin laporan ke bosnya atau ke CEO-nya. Kita bisa langsung klik insert in spreadsheet di sini. Ya, Bapak Ibu bisa bikin langsung dalam bentuk dashboard dan kita pilih misalnya dashboardnya dashboard sales di sini. Kalau saya klik dan klik confirm, maka Bapak Ibu akan langsung dibawa ke semacam Odoo spreadsheet gitu ya, Odoo spreadsheet di sini yang bisa langsung kita bikin dalam bentuk dashboard. Nah, di sini saya atur sedikit, kita blok, kita copy. Nah, kemudian kita taruh di dalam dashboard di sini, Bapak Ibu, dashboard yang saya sudah bikinkan. Nah, di sini kita bisa taruh di sini, kemudian kita copy and paste gitu ya, langsung muncul. Nah, kerennya adalah lihatnya bukan di sini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan juga Deanda sekarang ke home screen lagi di sini dan klik aplikasi dashboard, ya, dan kita klik menu yang untuk sales, Bapak Ibu bisa lihat dan scroll down, akan ada tabel yang tadi saya copy paste dari hasil reporting Odoo nih. Nah, jadi kalau Deanda mau lihat suatu matrix atau suatu KPI tertentu sudah bisa kelihatan ya langsung di dashboard Odoo ini. Gitu Deanda. Wah, keren banget sih Pak Beni. Dan ini benar-benar yang saya cari sih. Saya lihat di situ ya, itu ada laporan untuk sales, CRM, Betul, logistics betul. ya udah terintegrasi Betul. semua nih di satu Betul. aplikasi dan juga customizable gitu. Betul, jadi nggak cuma sales aja ya Deanda ya, tapi misalnya contoh untuk purchasing, Deanda pengen tahu purchase quantity per produk, biaya purchase per produk, asalkan chartnya ada di Odoo, Bapak Ibu bisa bikin dan taruh dalam bentuk dashboard di sini. Gitu, keren nggak Deanda kira-kira? Mantap Pak Beni. Mantap ya, oke kalau gitu sip. Jadi Deanda dan juga Bapak Ibu, saya akan bantu recap atau bantu wrap up kira-kira apa saja di Odoo 16 yang keren di sini. Nah, seperti biasa saya akan pakai yang namanya Knowledge App Bapak Ibu. Nah, aplikasi Odoo yang baru di Odoo 16. Yaitu di sini Knowledge App, saya bisa ke artikel atau suatu docs yang saya sudah siapkan yang namanya Odoo 16 Summary atau recap di sini. Jadi Bapak Ibu, tadi kita mulai dari website dan e-commerce ya, Bapak Ibu ya dan juga Deanda. Kita bikin website hanya dalam waktu 1 menit gitu ya, kurang dari 5 menit bahkan. Ada banyak new feature gitu ya, dan juga bisa langsung jualan langsung dari website nih Deanda. Langsung saya klik di sini ya. Kemudian untuk inventory dan manufacturing purchasing, kita tadi replenishment otomatis untuk manufacturing dan purchasing. Kita bisa lihat tampilan dan tombol baru di work order, kita bisa pencatatan biaya, waktu, dan hasil produksi secara otomatis, saya centang di sini, kemudian kita langsung juga manufacturing, inventory, dan purchasing terintegrasi dengan QC di sini. Tadi untuk sales dan invoicing, tadi Deanda katakan jualan bulk gitu ya, jualan dalam jumlah besar ke Sheraton Gandaria ya untuk acara Odoo Days. Kita bisa jualan barang in bulk ataupun satuan juga bisa, nggak ada masalah Deanda. Banyak jenis promotion program yang baru dan di bagian accounting atau di bagian invoicing ada namanya fitur analitik ya. Tadi untuk kita tahu berapa profit di Odoo Days Indonesia. Ada juga fitur credit limit, ada fitur cash discount, ada fitur localization seperti e-faktur, bagian akun yang sudah sesuai di Indonesia dan juga untuk tax
tadi yang 11% gitu ya. Dan yang terakhir tadi saya wrap up dengan laporan kinerja menggunakan aplikasi dashboard Odoo nih untuk bikin laporan dengan mudah. Deandra gitu. Jadi kayaknya dari checklist saya ini udah semua ya Deandra ya. Siap pakai Odoo nggak nih Deandra Siap untuk banget Odoo sih Pak Benny ya, udah pengen langsung implementasi langsung rasanya implementasi sekarang. gitu ya. Oke, kalau gitu sip. Bapak Ibu kasih tepuk tangan dulu dong untuk Deandra yang udah sharing mengenai Odoo.me bisnisnya. Gitu. Deandra, thank you waktunya. Di sini oke, jadi Bapak Ibu itu demo dari saya mengenai Odoo 16 gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya-tanya ke rekan-rekan saya yang berbaju ungu untuk detail lebih lanjut mengenai Odoo 16 gitu ya dengan fitur-fitur kerennya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you. Terima kasih Deandra dan Benny, apalagi Benny.